Korupsi. Tersangka Juliari Batubara dengan menggunakan rompi oranye kembali diperiksa penyidik KPK. Persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang. Saat ini Indonesia masih berjuang dalam mengatasi masalah kemiskinan yang dialami. Tentunya, pemerintah tidak hanya tinggal diam. Pemerintah membuat program-program untuk mengatasi masalah ini. Namun, dalam mengatasi masalah ini, ada tantangan besar, yaitu korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat dan oknum pemerintahan telah menghambat jalannya program pengentasan kemiskinan ini, memperlambat pembangunan, serta memperburuk kondisi masyarakat miskin. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pada Maret 2024 terdapat sekitar 25,22 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan berpendapatan sekitar 500.000 per bulannya. Tentunya dengan pendapatan ini tidak cukup untuk menunjang kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan juga kesehatan, yang dimana hal ini mempengaruhi kualitas hidup mereka. Tapi untungnya pemerintah juga telah meluncurkan beberapa program terstruktur untuk mengatasi masalah ini, dengan memperhatikan berbagai aspek, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan juga pemerataan ekonomi. Tetapi, program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat miskin seringkali dimanfaatkan oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab dan ingin mendapatkan keuntungan lebih besar. Seperti beberapa kasus yang belakangan ini terjadi, yang dimana salah satu kasusnya adalah kasus Juliari Batubara. Menurut Corruption Perception Index sendiri, Indonesia menduduki peringkat 115 dari 180 negara di tahun 2023. Peringkat ini cukup memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memerangi korupsi. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang mencapai 34 menandakan bahwa praktik korupsi masih marak di berbagai sektor. Hal ini berdampak negatif pada iklim investasi, penegakan hukum, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena korupsi sendiri menghambat alokasi anggaran yang efektif, khususnya dalam program-program sosial yang seharusnya bisa langsung membantu masyarakat miskin. Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian masyarakat yang menimbulkan kemiskinan. Karena korupsi merampas dana publik yang seharusnya membantu masyarakat miskin dalam bentuk bantuan sosial, infrastruktur, dan pendidikan. Korupsi mengakibatkan akses kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi, seperti bantuan tidak sampai pada penerima, proyek pembangunan yang tidak optimal, serta keterbatasan layanan pendidikan. Pengentasan kemiskinan sangat penting bagi masa depan Indonesia karena hal ini mendorong stabilitas, mengurangi ketegangan sosial, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika lebih banyak orang mau berangkat dari kemiskinan, mereka berkontribusi pada perekonomian, membangun masyarakat yang lebih sehat dan juga tangguh. Namun, untuk mencapai hal ini, hambatan yang ditimbulkan oleh korupsi harus diatasi. Strategi yang dapat diterapkan yaitu meliputi peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha kecil melalui akses modal dan pelatihan, kewirausahaan, serta perluasan program perlindungan sosial seperti bantuan tunai dan subsidi pangan. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dasar, partisipasi masyarakat dalam perencanaan program, dan penegakan hukum yang transparan juga sangat diperlukan untuk memberantas korupsi ini. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mencapai pengurangan kemiskinan yang signifikan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Jadi kalau strategi tadi ada 3 ya, ada penindakan, pencegahan, sama pendidikan. Intinya kalau penindakan itu kita mau menimbulkan efek jerak bagi pelaku koruptor. Jadi misalkan kalau ada yang korupsi, ya kita tindak, kita proses sesuai hukum yang berlaku. Harapannya dia nggak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan orang-orang yang melihat itu diharapkan merasa takut juga untuk korupsi, karena kalau saya korupsi saya akan dihukum seperti itu gitu ya. Kalau pencegahan dari kita fokusnya di perbaikan sistem, misalkan kita lihat apakah ada sistem penyelenggaraan pemerintahan, apakah itu aturannya, apakah SOP-nya, ataupun hal-hal pendukungnya yang kira-kira berpotensi untuk beresiko ada korupsi gitu ya. Kemudian kalau dari sisi edukasi sendiri ya tadi kita coba melakukan edukasi ke masyarakat, kira-kira nggak cuma terkait dengan korupsi dan anti korupsinya saja, tapi juga kita mengedukasi sebenarnya bansos itu apa sih, siapa sih yang bagiin, terus kemudian misalkan
siapakah yang berhak menerima gitu kan, berapa jumlahnya, kalau misalkan saya nerimanya nggak sesuai atau dipotong, saya bisa lapor kemana gitu. Jadi edukasi yang dilakukan pun harus dari hulu ke hilirnya itu kita lakukan. Nah, tadi salah satunya bisa diakses melalui aplikasi jaga.id ya, bisa di aplikasi maupun di website. Tapi kurang lebih programnya seperti itu. Salah satu cara paling efektif dalam melawan korupsi adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan mengadakan sistem pemerintahan digital, audit independen, serta memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku korupsi, kita dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik. Langkah-langkah ini dapat memastikan bahwa bantuan dapat diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan dan para pejabat dapat menggunakan dana publik dan mengaturnya dengan baik. Dan juga nilai-nilai yang diusung Indonesia seperti yang tercermin dalam Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai kewarganegaraan, dan ajaran agama sangat menentang tindakan korupsi. Prinsip-prinsip ini mendorong kejujuran, keadilan sosial, dan integritas. Dengan memegang teguh nilai-nilai ini, baik pejabat maupun warga negara dapat berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.